Ada pertanyaan lagi dari Devi Aulia dari Universitas Jember, Ibu. Izin bertanya, saat ini Iya, kan banyak yang mudah ke luar negeri, lalu ada membuka jasa just tip untuk membeli produk kosmetik luar negeri. Bagaimana cara BPOM mengawasi importir seperti itu? Terima kasih, Ibu. iya. Kalau memang just tip itu mereka untuk tentengan itu akan diapakan memang untuk konsumsi sendiri yang bisa mereka eh, bisa bawa. Itu mereka harus melihatkan fakturnya juga waktu penerbangan. Tapi kalau seandainya mereka sudah banyak tidak untuk konsumsi, untuk dijual lagi, masuk ke BPOM harus ada izin edarnya. Makanya di bea cukai sebelum mereka meloloskan produk kosmetik itu, apakah itu untuk konsumsi sendiri, itu ada batasnya dari bea cukai dan dari Badan POM itu akan bekerja sama dengan bea cukai. Jadi tidak bisa sembarangan kita apakah just tip, oh itu konsumsi kita sendiri. Nanti bea cukai akan melihat apakah itu sesuai dengan memang untuk kita konsumsi kita pakai sendiri atau akan kita jual lagi. Nanti dia akan konfirmasi ke Badan POM bagaimana ini. Kalau memang kita ingin melakukan itu harus terdaftar lagi, harus kita daftarkan produk kita. Makanya ada untuk importir itu ada. Pun caranya sangat mudah sekarang, ya. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau ada yang bertanya karena Ibu ada kegiatan lagi ya, maaf ya. Boleh atau di WA yang tadi itu dan bisa juga dengan ke HP pribadi Ibu 08 eh, 11 660 1362. Banyak yang akan Ibu ajarkan ini. Bisa juga kita belajar penandaan daripada kosmetik, bagaimana iklan kosmetik yang betul. Banyak pelajaran yang bisa kita bahas di sini sebetulnya. Karena waktunya sedikit ya, nanti mungkin di lain kesempatan, insya Allah bisa kita berikan ilmu tersebut. Baik, Ibu, terima Nah, kasih atas pemaparannya. Eh, Maaf untuk teman-teman yang sudah bertanya, yang nah, tidak bisa dijawab, mungkin bisa lain kesempatan. iya. Untuk selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi ya, Ibu. Oh iya, Teman, bisa aktifkan kamera terlebih dahulu. Kita akan ada sesi dokumentasi. Dan ini untuk sertifikat Ibu diberikan secara online. Untuk instruksi ada di saya. Eh, Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Untuk ini sekali lagi aja ya, Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Ibu atas ya, waktunya dan berpartisipasi. ya. Sehat-sehat Ibu. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Baik Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Baik Ibu. Oke teman-teman, untuk acara selanjutnya itu ada ice breaking yang akan dipandu oleh rekan saya yaitu ada Najipah dan Syawal. Untuk waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, sebentar. Tunggu itu dulu ya. Oke, sebentar ya. Tunggu layarnya diitin dulu. Tunggu apa ya? Tunggu operator nge-share screen dulu ya. Oke. Ya, sekarang kita bakal ice breaking dengan kok judul? Dengan tema tebak gambar. Wah, oke, sebentar. Oke, tebak gambar. Kita sebentar, teman-teman mau pemanasan dulu apa gimana nih? Atau boleh operator kita coba cek sound dulu untuk yang pertama. Bagi teman-teman yang bisa jawab, silakan raise hand. Pokoknya raise hand, nggak ada yang boleh di chat. Oke, kayak kita coba dulu pemanasan dulu. Oke, silakan operator. You ready guys? Oke, ada yang bisa tebak? Oke, ada Kak Salsabila nih Kak, yang resen Kak. Boleh nih Kak Salsabila. Oke, boleh nih. Jam tangan, Kak. Jam tangan. Oke, mari kita cek. Oke, benar. Berarti semuanya pada masih ini ya, pada masih semangat nih. Oke, kita lanjut. Saya yang bisa Ayo. resen biar tidak menerima jawaban di kolom chat ya Kak ya. Ya, no kolom chat. Tidak akan dibuka kolom chat untuk sekarang. Oke, banyak nih Kak. Mau pilih yang mana? Sepertinya yang pertama tadi Kak Asma ya. Boleh Kak Asma langsung ambil. Tenaga listrik, Kak. Tenaga listrik Kak Syawal, apa benar ya Kak? Silakan operator, bagaimana jawabannya? Betul. Benar. Oke, lanjut. Wah, parah nih. Silakan dipikir dulu guys. Parah ini yang buat nih. Ada yang bisa. Oh ini Kak, udah ada yang resen Kak. Boleh nih Kak Cynthia. Ini tadi. Sisi bawah. Posisi bawah Kak. Kita cek operator. Betul. Lanjut. Oke. Ayo lo, apa nih? Ayo lo. Kangen water? No, kita tidak menerima jawaban di kolom komentar. Silakan Kak Syawal pilih Kak. Siapa yang mau ini? Iya aku nggak kelihatan nih. Boleh deh, Denta aja deh yang milih. Di layar aku nggak kelihatan yang raise hand. On mic ya Kak Indah, boleh nih disebut. Buang air. Raise hand, kita harus raise hand. No kolom cuma. Kita cek operator. Betul. Benar, wes. Gila. Jago-jago ini. Oke, lanjut. Ini gampang banget ini. Siapa yang bisa nebak? Oke, Kak Giga boleh Kak on mic? Boleh nggak kerjain zoom di HP? Kalau itu nampak siapa yang riset. Terus sini. Halo?
Tiga. Mana aku, Je? Oke, gantian aja ya. Kak Citra boleh nih on mic apa? Jambu batu, Kak. Oke, Oke, jambu batu. Cek operator. Betul. Wuih, Lanjut. lanjut. Oh, gampang nih, gampang. Siapa ya? Yang belum deh, Kak Pipit. Boleh. Halo, nggak kedengeran suaranya? Gak kedengaran, Kak Pipit. Kak Pipit, Belum. Mungkin Dinta bisa kedengaran diwakili oleh- nggak kedengeran, Kak. Mungkin boleh diganti ya. Boleh deh, Kak Pipit di kolom chat, khusus Kak Pipit boleh di kolom khusus chat. Kak Pipit ya, yang lain nggak nerima jawaban kolom chat. Udang Udang rebus. rebus. Oke, bagaimana operator? Ini resennya pada turun dulu ya teman-teman. Nanti kita nggak kelihatan siapa yang pertama. Oke, flashnya diturunin dulu. Oke, lanjut operator. Oke. Ayo, mikir kan? Oke, banyak Kak banget Hasma ini, nih. Kak Resen. Boleh nih, Kak Asma. Minta uang, Boleh Kak, nih atau Kak minta duit? Asma. Minta uang. Nggak boleh. Nggak punya uang. Nggak ada uang. Minta Oke, uang, Kak. mari kita Dikasih nggak nih cek. kira-kira? Lanjut operator. Apakah jawabannya minta uang? Oke. Loh. Sepertinya ada kesalahan. Sepertinya belum diganti. Ya, jawabannya minta uang. Jawabannya minta uang. Oke, Ya, benar, maaf ya, maaf teman-teman. guys. Salah jawab, Aduh. salah tulis itunya. Bentar, Ngantuk, ini ngantuk. resennya turun Bikinnya dulu ngantuk ya. kayaknya. Resennya turun dulu. Ada Kak Asma lagi. Ini tadi Kak Asma juga udah. Gimana nih? Gantian aja, Kak. Boleh deh Kak Asma. Penyumbatan pipa, Kak. Oke, mari kita Penyumbatan cek. pipa. Mari kita cek. Oke. Lanjut. Masih ada banyak kan, Kak Syawal? Lumayan. Sepertinya tidak bersemangat. Ini terlalu mudah apa gimana ya? Kok cepat banget jawabnya? Kak Asma Ayo loh, ayo loh. Ini dia tahu kunci jawabannya apa gimana ini? Dapat linknya ya? Boleh nih, Kak Asma. Kritik tajam, Kak. Wis, kios. Mari kita cek. Mari kita cek. Wih. Ini Kak Asma sering main ini ya? Kok jawabannya tahu semua? Oke. Selanjutnya. Oke, Kak Asma. Kak Asma resen lagi. Main sendiri, Kak. Bentar. Ini apakah kita memberikan Kak Asma kesempatan apa yang lain ya? Yang lain Apa dulu. yang lain pilih tidur Kak Asma doang nih yang jawab? sementara di nomor 2 kan Disimpan dulu jawabannya, Kak. Kak tadi sering menjawab. Jadi yang lain dulu. Gantian. Ya, yang lain mana nih? Yang lain. Yang lain, Kak, yang ada Kak lain. Sasa Bila, Kak. Halo, oh ada Kak Salsa.
Selalu sayang, Kak. Apa, Kak? Selalu sayang, Kak. Selalu sayang. Oke, Marki cek. Betul. Wis. Lanjut operator. Ih, ke-spill tadi jawabannya. Siapa yang lihat? Oke, kelihatan kayaknya nih. Oke, karena Kak Asma udah, kita lanjut di samping Kak Asma yang mungkin Faskina boleh. Boleh Kak, Faskina on mic. Halo? Halo Faskina, Kak Faskina. Halo, Jawabannya jawabannya? adalah perintah atasan. pasti lihat nih tadi nih. Dia Langsung dong. present semua dong. Lihat dong gak tuh? Oke, jadi jawabannya adalah oke. Lanjut. Oke, ada Faskina lagi nih. Mungkin boleh geser ke sampingnya Kak. Kak Putu bagus coba ya. Oh iya, ada yang baru juga lah. Kak Putu bagus aja ding. Kuasa presiden. Oke, kuasa presiden. Oke, Cek operator. bis, Betul. gila, keren. Lanjut. Oke, Kak bagus Bingung. lagi. Boleh nih, Kak? Oke, Kak bagus lagi. Boleh Kak bagus. Mungkin mic-nya belum dihidupkan, Kak. Halo, Kak Bagus. Mungkin bisa dipindah dulu. Oh, belum siap ya. Belum siap Oh. nih, Kak. Kita cari lagi. Oke, kita stay. Ada yang mau jawab? Dosen, siapa yang mau? Sepertinya susah ini, Kak. Kayaknya, Kak. Ini susah. Kita beri waktu. Mungkin ada yang nyatat dulu. Mungkin nyocok-nyocokin dulu. Boleh. Kita masih memberikan kesempatan. Siapa? Sulit, Kak, katanya, Kak. Gimana nih? Udah pada tahu jawabannya belum ya? Udah ada yang raisin belum? Wait, cek dulu. Belum ada. Oh, ada, Kak. Ini ada Kak Giga. Boleh nih, Kak. Giga, boleh Kak Giga. Bisikan Bisikan hati, Kak. Bisikan hati. Oke, Marki cek. Salah. Oh, sayang Bisikan sekali. Gak apa-apa, hati juga lembut kok. Oke, sayang sekali. Kita lanjut. Terima kasih loh, soalnya emang lembut. Oke, lanjut ya. Wah, makin susah nih. Oh, ini ada yang resen, Kak. Langsung. Kak Indah boleh. Kak Indah boleh, Kak Indah. Halo, Kak Indah. Mungkin mendadak mimisan. Mendadak mimisan. Kita cek operator. Yes. Oke, lanjut.
Ada Vaskina, silakan unmute. Nota hutang. Nota hutang. Cek operator. Oh Betul. yes. Sepertinya ini mudah. Gila. Masih pada semangat ya di hari libur ini? Ayo loh. Ayo. Siapa ini, Kak? Ada Kak Indah. Anak Panglima. Anak Panglima. Oke, Marki cek. Wis. Lanjut. Ayo, present semua. Nanti kita random ya pilihnya kan. Kak Jawa mau milih siapa nih, Kak? Siapa ya? Yang belum belum siapa ya? Kak Citra Yohana deh. Kak Citra Yohana. Jamu kuat, Kak. Oke, jamu kuat. Mari kita cek operator. Tuh. Oke. Lanjut. Ya, sudah habis. Wah, keren banget nih. Keren banget ya antusiasnya. Gimana? Ya, pada masih terhibur banyak apa yang belum mau nih, ini teman-teman? kayaknya. Banyak yang apa? Sudah cukup terhibur teman-teman semua. Apakah Lagi Kak, masih katanya fresh? sudah habis. Besok Banyak lagi yang ya. minta lagi. Gimana dong? Lagi nggak ya? Seru. Iya, oke. Mungkin sekian dulu. Terima kasih pada teman-teman. Maaf mungkin kurang banyak ya. Kirain bakal apa? Karena hari Minggu jadi nggak bakal antusias. Jadi kami ini perasaan udah memaksimalkan jumlah slide-nya. Ternyata emang orang-orang di sini pada keren semua, bisa menjawabnya dengan nggak lama-lama amat ya. Oke, mungkin sekian dulu. Aku Shola Kansa. Dan aku Denta. Eh, terima terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi breaking ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Kasih. Terima kasih kembali untuk Kak Syawal dan Kak Denta. Untuk selanjutnya yaitu kita ada FGD dulu ya teman-teman. Untuk nanti ada break roomnya ada 1 sampai 3. Untuk kelompok 1 itu 1 dan 4. Kemudian ada di room 2 itu ada kelompok 2 dan 5, dan di break room itu ada kelompok 3 dan kelompok 6. Mungkin ditunggu dulu ya teman-teman.
Oke, teman-teman udah bisa masuk ke breakout room ya. Dia memiliki kemampuan berpenetrasi ke dalam sel kanker yang
Halo sebelumnya. Untuk teman-teman yang kelompok selain kelompok dua, mungkin boleh ini ya masuk ke breakout roomnya masing-masing. Gitu kan udah ada panduan untuk breakout roomnya. Kemudian eh, karena ada beberapa ya di sini teman-teman yang bukan kelompok dua, karena untuk main room sekarang itu kelompok dua bakalan milih struktur. Jadi teman-teman kelompok lain mungkin boleh gabung ke BR yang lain ya. Terima kasih. Terus nih ya kakak nih ya. Sepertinya Oh, mau jangan-jangan ikut yang yang paling ditunggu-tunggu itu pas ice breakingnya atau pas materinya nih? SPB. Yakin SCI-nya atau pas ice breaking nih, biar bikin refreshingnya. Dua-duanya dong, Kak. Semester 4 ya, Kak? Kok tahu sih? Big effort sudah. Oke, salam kenal Kak Kina. Bentar, aku izin bentar ya.
Oke, balik lagi. Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Di sini mungkin masih ada ya yang belum ngumpulin tugas resumenya dari pertemuan satu sampai pertemuan ketiga, dan jangan lupa juga kumpulin yang di pertemuan keempat hari ini. Terus juga aku mau ngingetin juga buat teman-teman yang belum ngerjain misi, dikerjainnya tugasnya, misi yang bareng Glow Better itu, karena itu juga menjadi salah satu dari parameter keberhasilan SCI ini untuk penilaian dari teman-teman semuanya. Terus juga nih aku mau nanya ke kelompok 6. Eh, Kalau dari kelompok 6 ini udah ada ketua kelompoknya belum? Sama sekretaris mungkin? Sudah. Oh, udah. Kalau boleh tahu, eh, ketuanya siapa ya? Saya ketuanya. Oke, oh boleh kenalan dulu nih. Bentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tuma Berifai Giswara. Saya berasal dari lembaga ITKS Bali, wilayah Batara Jatim. Jadi di sini saya ditunjuk oleh fasilitator fasilitator dari kelompok 6, yaitu Jessica, dimana sebagai ketua kelompok. Terima kasih. Oke, kalau boleh tahu panggilannya siapa? Panggilan saya Yogi. Yogi, oke Yogi. Kalau untuk sekretarisnya udah ada belum Yogi? Mungkin aku tanya lagi, kalau dari kelompok 6, itu udah ada sekretaris atau bendaharanya belum? Sekretaris deh. Maaf Kak, mungkin sepertinya ada kendala jaringan dari sekretarisnya. Seperti itu. Kalau boleh tahu siapa sekretarisnya? Sebentar. Dia bersedia. Lagi tuh sih, kemarin masih bincang-bincang kayaknya lagi kemarin dia Natalis kampus sekarang kayaknya dia cerak keluarga jadi agak slow respon. Halo, Syawal. Kok kita di main room lagi ya? Kok pada banyak masuk sini? Nah ini lah, oke, Kak Fitra. Lah, ya kok main roomnya pada banyak manusia? Kamu tadi di main room? Iya, Oh, dari tadi di main room. kalian dulu kata itu. Baik, sebentar. Lah gimana ya? Tadi Naya di mana tadi? Aku tadi di breakout yang ketiga. Terus udah selesai? Belum. Eh, Kak Fitra mana ya? Gimana dah? Sabar ya, sabar. Maaf ya guys, sebentar ya Ada guys. kendala nih. Ada kendala jaringan. Soalnya Kak Fitra tadi bilang ada kendala jaringan. Ini ada breakout roomnya nggak ya? Udah Ada habis ya? tadi, ada tadi Den. Lagi ada kendala Soalnya antar. yang breakout 1 sama 4 udah selesai. Oh udah. Kamu belum?
Berarti berikutnya dulu udah nggak ada lagi ya? Emang udah selesai apa gimana dah? Oh, Kak Fitranya keluar ya? Maaf ya guys, ada kendala jaringan. Sorry ya teman-teman semua. Tadi kata sebentar. Sorry ya, tadi operatornya ini kendala jaringan, terus BR-nya ketutup. Untuk ini tadi ya, teman-teman kelompok 1 sama kelompok 6 udah pada selesai belum diskusinya? Atau mau dibuatkan ulang lagi untuk BR-nya? Apa gimana? Kelompok 2 iya aja. Kelompok 2 buatin tolong. Kelompok 2 belum ya? Belum 3 sama 6 selesai. juga belum, Ci. 3 sama 6 belum. 4 ya. 1, 4 gimana, Den? Berikutnya yang 1 sama 4 gabung, tapi udah selesai. Udah selesai. Berarti mau dibuatin Dua. lagi atau nunggu di main room? Oh, ini udah ada nih. Oh, dibuatin ulang. Oke, teman-teman, mungkin boleh ya em, langsung gabung aja ke main room BR-nya masing-masing. Kalaupun udah selesai nggak apa-apa nunggu di BR aja karena ini ya kita sambil nunggu yang lain ya. Atau boleh kalau udah selesai ngobrol-ngobrol santai aja nggak apa-apa. Kita santai aja ya teman-teman ya. Oke, boleh ya gabung ke BR-nya masing-masing. Ini udah ada nih BR-nya. Terima kasih.
Maaf ya teman-teman, sebentar ya. Safia. Syawal, Iya kak. siapa sih namanya? Oh kak, iya kak. Kenapa kak? Turning Round. Sebentar teman-teman. Indra, Devi, Tasha, Vivi. Oke. Sekarang mau sekretaris dulu apa bendahara dulu? Sekretaris aja kali ya. Kayak aku izin. Maaf ya nggak bisa di share screen. Tapi nanti aku SS-in ke grup kok gimana itunya. Oke, aku spin ya. Oke. Mungkin aku mau nanya-nanya juga nih. Kan kita udah ada 4 pertemuan ya, udah 2 minggu, dan di minggu kedua dan minggu depan itu adalah minggu terakhir pekan dari SCI. Mungkin aku mau nanyain terkait reviewnya nih dari teman-teman gimana dari pertemuan 1 sampai 4 menurut kalian gimana? Mungkin aku mau manggil, hmm, aku mau dengar dari Clara deh, Universitas Sanata Dharma. Iya, eh, kalau menurutku dari pertemuan 1 sampai ke 4 ini, aku jadi belajar banyak banget hal yang awalnya aku kurang tahu gitu. Eh, dari brand-brand, terus dari tadi BPOM juga, jadi nambah ilmu banget gitu. Seru juga eh, interaksi sama eh, panitia dan teman-teman, sama interaksi sama narasumber juga. Oke, makasih Clara. Semoga bisa ngebantu kamu juga ya. Kalau misalnya masih belum jelas nih, besoknya mau kemana ya, mau di bidang apa ya, mungkin gitu ya. Aku juga mau denger dari siapa lagi ya. Ini, aku mau dengar suaranya Indah Kusumawati dari ITKes Bali. Boleh, Indah? Boleh dong, Kak. Ya. Mungkin untuk aku selama ikut kegiatan SCI ini tentunya sangat bermanfaat banget. eh, Sangat bermanfaat banget buat aku yang suka di skincare gitu Kak. Terus kita banyak lebih tahu mengenai gimana itu kosmetika, tentang kosmetika. Terus juga kemarin sempat diskusi tentang gimana apoteker di masa depan. Itu kita sangat bermanfaat banget, terus juga dapat membuka wawasan gitu, makin terbuka lah wawasannya. Terus diskusinya tuh sangat seru-seru banget sama teman-teman, sama mentor-mentor dan kakak-kakak panitia juga. Mungkin sekian Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, thank you juga Indah atas insight-nya. Em, Mungkin aku juga mau dengar nih dari siapa lagi ya? Giga dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Giga,
Giga lagi standby nggak? Iya, Kak, kenapa? Ini mau dengar insight dari Giga terkait dari pertemuan 1 sampai 4. Menurut Giga gimana nih? Kalau menurut aku sih sama mungkin mirip-mirip ya sama kayak yang lain kayak jadi dapat tambah wawasan gitu dari yang nggak tahu jadi tahu kayak misalkan undang-undangnya tuh kayak gimana atau kayak cara pembuatan kosmetik yang baik tuh kayak gimana gitu sih Kak. Jadi kayak lebih banyak tahu lagi. Soalnya kayak di perkuliahan gitu belum dapet sih kayak materi-materi kayak gitu Kak. Eh, Makasih Giga. Mungkin ini ada dari Vaskina karena dia on cam. Boleh kita tanyain juga Vaskina terkait ini. Menurut kamu seperti apa sih dari pertemuan 1 sampai 4 itu gimana? Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak yang lain. Jadi kita itu lebih terbuka gitu pikirannya. Kalau farmasi itu nggak cuma melulu tentang obat-obat dan obat aja gitu. Banyak hal-hal lainnya yang perlu kita tahu juga, yang mungkin bisa kita kembangkan di masa depan nanti. Setuju, setuju. Karena juga dari pertemuan 1 sampai 4 tadi, itu juga bahasannya cukup banyak dan cukup luas ya, bisa bisa berkembang juga. Mulai dari tentang skincare itu gimana, tentang kosmetik itu gimana, ada juga kemarin itu tentang yang herbalnya gimana, dari bahan alamnya, terus juga yang hari ini ada dari BPOM-nya gimana. Mungkin itu bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman semua nanti bekerja di bidang kita di kefarmasian. Em, hmm, Mungkin aku juga mau nanya nih, menurut teman-teman em, terkait ini ini deh, kan perfume itu terkait perfume juga ya, karena kan minggu depan juga kita mau buat project parfum. Menurut teman-teman parfum itu seperti apa sih? Kayak menurut teman-teman itu penting banget nih misalnya, atau parfum itu kesukaan aku banget karena dia wangi, enak atau gimana gitu. Boleh deh, aku mau manggil. Tadi belum ada nih. Rizca dari Universitas Gunadarma. Lagi standby nggak ya, Ca? Halo, Rizka. Mungkin lagi nggak standby. Oke, kita tanya siapa lagi ya tadi ngomong. Oh, ini ada Anissa dari Universitas Gunadarma juga. Lagi standby nggak? Mungkin lagi ada kegiatan lain juga. Ini dari ini nih, dari ketua kelompoknya, dari Yogi. Boleh nih, kasih insight-nya seperti apa? Tentang parfum kayak. Iya, Kalau iya. menurut saya, parfum tuh bukan sekedar, ya ibaratnya memang kita ketahui kalau misalkan parfum itu biasanya digunakan untuk menutupi aroma badan ya, menutupi aroma badan yang mungkin kurang sedap dan membuat citra yang paling gampang bilangnya membuat kita kelihatan good looking gitu. Walaupun gimana ya, esensinya tuh kan parfum termasuk sebagai bahan tambahan, kayak 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 alat tambahan gitu loh untuk mempercantik atau memperkeren diri gitu, biar mungkin dalam dirinya tuh
punya bau badan yang membuat bau badan yang kurang enak atau apa. Jadi itulah dibuatnya namanya parfum. Jadi supaya bau badan yang kurang sedap itu bisa menutup bau badan yang kurang sedap itu bisa ditutupi oleh parfum itu. Atau juga misalkan eh, orang juga nggak bakal tahan kalau misalkan ada bau yang kurang mengenakan di sekitar mereka gitu. Maka itulah fungsi dari parfum tersebut. Menurut saya seperti itu sih Kak. Lebih ke esensi dari parfumnya gitu. Kalau menurut saya. Terima kasih. Sama Yogi, makasih ya insight-nya juga. Oke, mungkin aku mau nyapa Kak Ziza. Halo Kak Ziza. Halo guys, sorry ya kalau ini off cam karena kendala jaringan. Oke, ini dari Kak Ziza ada info yang mau disampaikan nih. Boleh Kak Ziza, silahkan. Oke, makasih Naya. Nah tadi udah sempat diskusi juga ya sebelumnya ya? Iya, Zah, kami juga ada ini diskusi terkait pertemuan dari 1 sampai 4 itu, gimana insight-nya dari teman-teman. Terus juga, halo, kedengaran nggak ya, Zah? Kedengaran Nay, lanjut. Oke. Terus juga tadi ada juga nih dari Yogi yang menambahkan tentang insight-nya tentang parfum itu kayak gimana. Mungkin gitu sih, Zah. Oke, berarti udah ini ya, udah pada dapat semua nih Nay ilmunya dari pertemuan 1 sampai 4 ya. Harapannya gitu ya. Oke, oke mungkin next aku mau bahas, tadi kita berbicara tentang yang lalu ya. Nah, kita sekarang beranjak untuk berbicara yang pertemuan yang bakal datang teman-teman. Nah, mungkin sebelumnya Naya udah sempat singgung terkait pertemuan selanjutnya, Nay, yang kita bakalan ngebuat parfum ya. Udah ya? Iya, Oke. udah. Oke, aman ya. Jadi mungkin reminder lagi dari aku buat teman-teman bahwasanya untuk sekarang itu kami lagi proses pengiriman paket produknya ke alamat teman-teman masing-masing. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang nomor HP-nya tercantum di alamat pengiriman, tolong diaktifkan ya untuk HP-nya. Takutnya nanti pada saat kurirnya nelfon, apa namanya, teman-teman lagi gak di kos. Nanti juga biar memudahkan pengiriman, kami juga bakalan meng-cross check dulu, kemudian mengirimkan resinya gitu ya. Jadi teman-teman bisa sekaligus ngecek sendiri nih, paket aku udah sampai di mana ya gitu. Oke, jadi aman ya. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah eh, kita nantinya mungkin sebelum teman-teman juga join daftar di SCI juga udah sempat disinggung nih di baik itu di Instagram ataupun di bookletnya bahwasanya dari SCI ini kita bakalan ngebuat yang namanya final project. Nah, mungkin final project itu apa Kak gitu. Nah, jadi sesuai namanya, final project ini tugas akhir gitu ya atau tugas nih yang wajib dikumpulin oleh setiap kelompok. Nah, makanya itulah tujuan kami membuat kelompok karena untuk final project-nya akan dikumpulkan dan dibuat oleh setiap kelompok. Nah, final project-nya apa? Final project-nya itu ada 2. Kita bahas satu persatu ya. Secara singkat aja mungkin nanti untuk notulensinya mungkin setelah disampaikan di grup aja. Oke, yang pertama adalah setiap kelompok itu wajib membuat yang namanya bisnis plan. Nah, kan teman-teman udah ada yang pernah dengar, udah ada yang tahu, mungkin ada bahkan yang udah pernah buat kali ya untuk bisnis plan. Nah, mungkin secara gambaran aja kalau bisnis plan ini adalah rancangan bisnis yang bakalan teman-teman buat. Jadi di sini kita berandai-andai gitu. Jadi setiap kelompok itu seolah-olah berperan sebagai suatu perusahaan yang bakalan merancang suatu produk bisnis. Nah, misalnya nih, nah disinilah apa ya peran dari struktur pengurus yang udah dibuat kemarin. Kemarin udah dibuat kan nih untuk strukturnya ada ketua, bendahara sama sekretaris. Udah dipilih ya? Dari kelompok apa nih 3 dan 6. Udah dipilih ya teman-teman ya? Sudah. Udah Udah Kak. ya, udah ada ya. Aku mau tanya dulu nih, kelompok 3 siapa ketuanya? Kalau boleh tahu. Ini ada yang resen. Oh, Boleh Kina, dari ketuanya. Faskina, Saidina. Oke, Faskina ya untuk ketuanya. Kemudian untuk kelompok 6 siapa teman-teman?
Mulai yang ketua boleh resen, ketua kelompok 6. Itu ada Yogi gitu. Oh, Gis. ada Kak Putu Bagus ya. Oke, nah jadi di sinilah teman-teman perannya ketua atau struktur yang tadi nggak hanya ketua ya, tapi ada bendahara dan sekretaris juga. Nah, perannya di sini teman-teman khususnya ketua adalah sebagai leader yang menggerakkan teman-temannya kelompok lain. Karena sehabis YC ini diharapkan teman-teman nggak hanya maksudnya habis SCE ya udah habis aja teman-teman nggak ada komunikasi lain, tapi enggak gitu. Jadi teman-teman itu bakalan lebih sering koordinasi namun tanpa fasilitator, karena kayak tadi aku bilang teman-teman bakalan merancang suatu produk bisnis. Nah, kita ambil contoh, teman-teman boleh koordinasikan aja sebebas mungkin, sekreativitas dan sesuai ide masing-masing. Boleh apakah setelah ini teman-teman mau ngadain diskusi lanjutan atau mungkin diskusinya di grup chat aja boleh, bebas dikembalikan lagi. Nah, ini tolong digerakkan ya oleh teman-teman ketua dan pengurus yang lain. Nah, nanti misalnya kita ambil contoh, setelah teman-teman koordinasikan membuat bisnis plan apa gitu ya. Misalnya nih, teman-teman ambil contoh, kami kelompok kelompok 3 misalnya, kelompok 3 mau buat moisturizer lah Kak dari bahan ini karena kami lihat di pasaran belum ada nih perusahaan-perusahaan yang membuat moisturizer atau pelembab atau produk apapun dari bahan ini gitu. Nah, ini salah satu wadah bagi teman-teman karena gimana ya? Aku pribadi gitu. Aku ini sih menurut aku ya, nggak hanya aku pribadi tapi mungkin mayoritas orang, apalagi ini juga sebagai anaknya kita sebagai calon apoteker gitu ya. Pasti kita pernah berandai-andai kayak, aku pengen lah ngebuat produk kosmetik seperti ini gitu. Aku lah uh, lipstick misalnya lipstick yang bisa go in the dark misalnya kan itu sebuah kreativitas yang perlu kita ini ya tuangkan dalam suatu wadah. Nah, ini adalah wadah bagi teman-teman menuangkan kreativitas sebebas ide teman-teman gitu ya. Mau buat produk apa gitu. Tapi dengan catatan ini didiskusikan lagi dengan teman-teman kelompok lain, dimusyawarahkan lagi. Nah, jadi dalam bisnis plan itu umumnya ya, secara general itu berisi tentang analisa strategis pasar yang terkait produk tersebut dan kompetitornya gitu. Nanti kami juga dari panitia bakalan menyediakan template dari bisnis plan-nya. Jadi teman-teman mengikuti template ya. Misalnya nih, bab 1 tentang bla bla bla, bab 2 tentang bla bla bla. Jadi teman-teman mengikuti. Nah, kemudian yang kedua, bisnis plan ini berisi secara general itu tentang deskripsi bisnisnya gitu. Teman-teman boleh misalnya cantumkan juga, misalnya teman-teman nama perusahaannya sesuai nama kelompok, misalnya perusahaan kelompoknya apa ya? Aku lupa tadi namanya. Perusahaan nggak tuh, sorry. Perusahaan PT eh, PT Flawless gitu kan, ada nama kelompok yang Flawless ya. Nah, itu boleh gitu. Nanti dicantumkan juga untuk siapa aja manajernya, siapa aja ininya, pokoknya dicantumkan aja. Kemudian juga teman-teman secara general itu bakal membuat budget apa namanya budgeting dari bisnis tersebut, produk tersebut. Nanti diperkirakan aja sesuai dengan ketersediaan bahan baku dan harga yang sekarang berada di pasaran. Dan juga teman-teman bakal membuat yang namanya SWOT dari produk tersebut. Nah, ini lumayan banyak gitu tugasnya ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua peserta diharapkan berkontribusi aktif dalam pembuatan dan pengumpulan final project ini. Karena nanti boleh ketua juga ya dibantu koordinasikan aja. Apakah setelah ini mungkin mau dibagi-bagi lagi tugasnya? Apakah mungkin nantinya ada yang bertindak sebagai ngasih ide, mungkin ya yang ngasih ide 3 orang, kemudian yang mengetik 3 orang, kemudian nanti yang gini-gini 3 orang, pokoknya disesuaikan aja sama tugasnya perannya masing-masing, dikoordinasikan aja ya. Nah, itu terkait bisnis plan. Kita lanjut dulu ya untuk yang kedua. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya habis waktu di BR ini, lanjut pertanyaan di main room aja. Nah, itu mungkin sekilas tentang bisnis plan. Yang kedua adalah terkait final project-nya berupa video konten edukasi. Nah, ini kita memanfaatkan yang namanya teknologi karena teman-teman di sini kan keterbatasan jarak ya dari Sabang sampai Merauke, tentunya diharapkan
komunikasinya selalu dijaga gitu. Makanya tadi aku bilang teman-teman saling koordinasi aja di grup. Kalau misalnya ada misalnya nih ketuanya menjadwalkan atau teman-teman eh, apa namanya pengen diskusi di hari H, ternyata ada salah satu temannya nggak bisa. Nah itu mungkin dikoordinasikan aja apakah itu ke ketua. Jadi teman-teman istilahnya eh, walaupun ada kendala tetap saling koordinasi, saling konfirmasi gitu. Ini kan juga itu namanya berhubungan dengan sebelum teman-teman daftar di SCI kan juga udah dibuat ya, apalagi di GFAM juga udah dibuat. Teman-teman bersedia mengikuti kegiatan sampai akhir. Jadi mohon ya teman-teman untuk kontribusinya. Nah, lanjut tadi mengenai video konten edukasi. Untuk video konten edukasi nanti bakal dikirimkan juga untuk terkait mekanismenya bagaimana. Tapi secara general itu nanti bakalan dikasih satu judul besar. Contohnya nih kita ambil pemanfaatan kosmetik dan teknologi misalnya ya. Nah dari judul tersebut teman-teman boleh kreasikan sesuai kreativitasnya lagi. Apakah mungkin teman-teman dari judul tersebut ngambil tema gitu ya. Misalnya nih, contoh aja ya, cara penggunaan kosmetik yang benar gitu ya. Nah, itu boleh. Nanti teman-teman boleh buat skripnya. Nah, ini dikembalikan lagi tugasnya ya. Siapa yang membuat skrip, siapa yang bertugas sebagai video, sebagai editing, sebagai ya IT-nya, gitu ya, atau siapa yang bertugas sebagai talent atau orang yang masuk ke video tersebut. Nah, ini nanti didiskusikan aja. Kemudian yang dimana uh, mekanismenya lagi untuk video ini dikembalikan. Apakah mungkin berbentuk apa ya, sosialisasi atau ya edukasi-edukasi kepada masyarakat gitu. Mungkin ya contohnya tadi kita buat dulu skripnya. Tadi kan kita ambil contoh penggunaan kosmetik yang aman. Misalnya nih, yang di awal itu ada satu orang dia apa namanya membuat sosialisasi terkait edukasi maksudnya edukasi terkait teman-teman tahu nggak kalau misalnya ternyata kulit manusia itu uh, pisang loh bla 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 pokoknya jelasin kayak emang memberikan edukasi tapi dengan cara yang milenial jadi nggak nonton tuh nggak boring gitu mungkin boleh dengan kata-kata atau nanti disesuaikan aja sesuai teman karena aku yakin teman-teman pasti memiliki kreativitasnya tersendiri gitu ya. Nah itu boleh disesuaikan lagi. Kemudian nanti misalnya ada 4 talentnya atau berapapun disesuaikan. Nanti dari ada 4 tag video berarti ya nanti digabungkan oleh itunya yang apa namanya bertugas sebagai editing nanti dikasih back sound dibuat semenarik mungkin jadi ya dibuat kreativitas mungkin. Nah, itu tadi berbicara mengenai final project. Jadi, aku harapannya teman-teman di sini dapat saling kerjasama. Kenapa? Karena nanti di akhir pertemuan kita ada yang namanya kelompok terbaik dan peserta terbaik dan teraktif. Yang dimana aku mau spill nih, yang dimana kelompok terbaik itu bakalan dapetin banyak banget reward. Salah satunya adalah teman-teman bakal dapetin kesempatan magang di perusahaan obat apps. Ada yang udah tahu belum obat apps itu apa? Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum kali ya. Wah, keren banget Ada nih, yang tahu Ci. nggak? Ada yang tahu nggak? Bisa magang di obat apps. Nah, Naya tahu kan obat apps? Ada yang tahu ya? Wah, tahu dong. Siapa sih yang nggak Nah, tahu farmasi? nah tahu kan? Keren banget berarti kan, Nay? Nah, jadi ya harapannya ini jadi salah satu acuan atau motivasi buat teman-teman untuk selalu berkontribusi aktif. Nah, itu tadi ya magang di obat apps. Kita kolaborasi sama bisnis dan keuangan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bakal apa namanya mendapat paket produk skincare gratis dari sponsor kita yang di awal tadi yaitu apa sih namanya Go Better ya dari Avoskin juga. Nah itu bakal dapat reward produk skincare gratis. Dan yang ketiga adalah eh ini apa namanya reward-reward lainnya. Dan juga untuk bisnis plan terbaik itu ada kesempatan. Kan tadi pilih juga nih untuk bisnis plan terbaik itu kelompok siapa. Nah, dari ini kita membuka kesempatan bagi teman-teman untuk merealisasikannya secara langsung di perusahaan sponsor kita, yaitu Go Better. Tapi ini dengan catatan bahwasannya nanti ada komunikasi lanjutan dengan pihak sponsor. Misalnya nih,
kayak tadi aku bilang kan, misalnya teman-teman pemenangnya moisturizer tentang sebentar. Misalnya ya tentang tadi kan moisturizer dari bahan ini misalnya ya. Nah, nanti pemenangnya kemudian kita adakan diskusikan dengan pihak sponsor IASI ini, apakah pihak sponsor ini nggak tertarik nggak dengan produk ini. Nah, nanti kalau misalnya udah ada komunikasi lanjutan, misalnya udah ada kesepakatan, teman-teman bakalan dapat kesempatan langsung produk tersebut direalisasikan oleh perusahaan sponsor. Jadi nih, kapan lagi kan kita bisa buat produk sendiri dengan ide kita gitu. Keren berarti kan kayak apa ya? Selain kita berkolaborasi lah bersama perusahaan sponsor, kita memberikan ide, mereka yang merealisasikannya dalam bentuk produk gitu. Pasti bangga dong gitu kan ya. Kita punya produk sendiri, apalagi kita masih mahasiswa gitu ya. Nah, keren Kak. Iya, keren banget. Jadi teman-teman harapannya ya saling berkontribusi aktif ya teman-teman di sini ya. Bantu-bantu juga untuk teman-teman yang lain, follow up, saling backup aja sesama di antara yang lain. Kalau memang misalnya teman-teman ada kendala atau apa, gitu ya. Oke ya, sejauh ini karena tadi aku udah banyak menjelaskan, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada yang belum dipahami mungkin boleh, silakan. Ini ada Kak yang Zaza raise. bertanya. Oh iya, boleh Kak. Kak Putu Bagus. Panggilannya siapa Kak? Yogi, Yogi. Oke, Kak Yogi boleh. Silakan Kak. izin bertanya Kak, Ya. untuk final projectnya ini kan ada dua, dia membuat business plan dan membuat konten edukasi. Untuk guideline-nya nanti bakal diberikan oleh pihak panitia apa bagaimana? Nah, kalau kita berbicara deadline, nanti itu juga bakal infoin ya. Tapi kami juga, maksudnya kami nggak, apa ya, kami tidak memberatkan teman-teman kok. Kita untuk deadline bisa kita atur, mungkin dibicarakan lagi kepada peserta, pengen deadline-nya itu berapa lama, apakah mungkin 3 minggu, 2 minggu apakah cukup, atau nggak cukup, tambah lagi seminggu lagi, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan gitu. Nanti kami sebisa mungkin tidak memberatkan peserta gitu ya Kak. Oh ya. Jadi saling dikomunikasikan aja kepada fasilitator ya. Oke. Ya. Gimana? Tersampaikan Kak? Berarti untuk guideline nanti bakal diberikan ya Kak dari apa namanya Iya. dari pihak panitia, misalkan kayak tentang konten edukasinya berapa menit, habis itu Oh, apa aja itu yang untuk ketentuan-ketentuannya mungkin ya? ya Oh itu iya. maksudnya. Oh iya, baik. Kalau untuk ketentuannya nanti terkait waktu misalnya ya, video konten edukasinya nanti bakal kami cantumkan juga, bakal kami kirimkan mekanismenya, nanti kami yang berikan itu. Misalnya nih, video konten edukasinya minimal 5 menit, maksimal 10 menit gitu misalnya ya. Nah, nanti itu bakal kami infoin ya Kak, selanjutnya di WhatsApp grup kita. Itu. Baik Kak, terima kasih. Oke. Kejawab ya Kak pertanyaannya ya. Ya, kejawab. Oke, teman-teman ada yang lain? Jadi dari Kak Yogi, ketua kelompok 6 ya. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Silakan langsung tanya aja sekarang, nanti biar apa namanya nggak bingung-bingung lagi nanti untuk final projectnya. Nah, kenapa aku kasih tahu sekarang? Karena tadi juga biar teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Karena aku tahu untuk final projectnya lumayan ini ya, lumayan membutuhkan proses yang panjang. Jadi ya dari sekarang mungkin boleh diangsur-angsur, boleh dipilih dulu, apa ditentukan dulu perannya masing-masing gitu ya. Gitu, teman-teman ya. Masih ada nggak pertanyaan yang lain? Sebelum aku ini pindah ke room sebelah, mau nyampein ke mereka juga. Atau udah kejawab semua nih? Kalau udah kejawab, mungkin boleh kasih fitur jempolnya. Dan aku tahu kan ini diam ngerti atau nggak ngerti sama sekali. Oke, baru 3 orang nih. Yang lain mana? Dari Kak Amel, dari Faskina, sama Kak Yogi tadi udah ngerti nih, udah paham. Oke, Kak Giga juga udah. Yang lain teman-teman.
Tapi rasanya tadi udah cukup jelas ya. Nanti kalau ada info lanjutan bakal diinfokan baik itu di main grup kita atau di grup per kelompok. Oke? Jadi mungkin sekian dulu dari aku. Nanti boleh lanjut setelah ini aku pindah ke room lain. Apakah dari fasilitator, dari Nanya pengen diskusi lagi atau mungkin boleh sambil nunggu BR yang lain itu tunggu aja di sini dulu gitu ya. Nanti sebelum masuk ke main room lagi. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Semangat. Jadi gimana? Udah sampai mana nih diskusinya Denta Minggu? Tugas bahas tentang tugas resume dan yang belum upload Tribun segera upload gitu sih Za. Oke, jadi reminder ya buat teman-teman yang lain ya. Iya betul. Oke. Oke, tadi udah disampaikan. Kalau sekarang teman-teman mungkin aku perlu perkenalkan diri lagi nggak ya, Denta ya? Langsung aja kali Boleh ya. nih Kak, kenalan dulu nggak apa-apa? Oh, kenalan aja ya, singkat aja ya. Oke teman-teman, halo teman-teman semua. Salam kenal, aku Nur Aziza Fitri, biasa dipanggil Aziza. Mungkin aku juga, teman-teman udah pada tahu ya sama aku ya. Karena sebentar. Sorry teman-teman, oke. Karena mungkin saat teman-teman konfirmasi setelah daftar SCI mungkin langsung ke aku gitu ya. Jadi mungkin udah pada kenal, tapi nggak apa-apa, kita kenalan lagi aja gitu ya. Aku Aziza dari Universitas Andalas, dan alhamdulillah periode kali ini diamanahkan sebagai Staf Sekretaris Jenderal atau SS Pengembangan Potensi Mahasiswa. Versi bergelora nasional. Nah, oke lanjut aja ya, perkenalan cukup aja. Jadi sekarang aku mau ngasih beberapa info penting buat teman-teman. Kan tadi kita udah bahas yang lalu-lalu ya, terkait reminder dan lain-lain. Nah, sekarang kita bakalan bahas yang akan datang, pertemuan selanjutnya. Yang dimana pertemuan selanjutnya mungkin tadi aku nggak tahu ya, apakah udah disinggung mungkin Denta sama Mela juga, terkait kita minggu depan bakalan ngebuat parfum gitu. Udah disampaikan nggak tadi, Denta Mila? Udah Kak. Oke, udah ya? Udah pada tahu gitu ya? Nah, kita insya Allah minggu depan bakalan buat produk parfum. Dan untuk paket produknya itu udah mulai kami kirim. Jadi mohon pada teman-teman untuk selalu mengaktifkan nomor HP-nya yang dimana takutnya nanti kurirnya nyampe tapi teman-teman nggak di kos gitu. Jadi bisa janjian dulu Kak sama kurirnya. Kemudian juga untuk memudahkan pengecekan dari teman-teman, kami juga bakalan mengirimkan resinya gitu. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri, wah paket aku udah sampai di mana gitu ya. Oke. Itu terkait paket produknya. Lanjut, kita berbicara mengenai yang namanya final project. Nah, mungkin sebelum teman-teman daftar di SCI udah beberapa kali disebutkan, baik itu di booklet, baik itu di IG Smart Farsi, bahwasanya SCI ini nggak hanya sebatas 6 pertemuan. Maksudnya, teman-teman setelah ini ya habis gitu, nggak ada saling koordinasi lagi dengan peserta, dengan fasilitator, itu enggak. Jadi kita tetap menjalin silaturahmi dengan cara teman-teman bakalan dikasih final project atau kita bisa sebut tugas akhir gitu ya untuk setiap kelompok. Nah, final projectnya apa Kak gitu? Nah, final projectnya itu ada dua. Yang pertama kita bahas satu persatu ya, biar pada paham gitu ya. Yang pertama adalah kita
setiap kelompok bakalan membuat yang namanya business plan. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu apa itu business plan atau pernah buat mungkin ya. Nah, jadi mungkin secara aku jelasin ini ya secara singkat aja. Jadi business plan itu rancangan bisnis suatu produk. Jadi di sini setiap kelompok itu seolah-olah berperan sebagai suatu perusahaan yang akan merancang suatu produk bisnis dengan setiap pesertanya itu ikut serta berkontribusi aktif dan memiliki perannya masing-masing. Nah, jadi untuk pengerjaan ini diharapkan saling kerjasamanya dia setiap kelompok. Nah, jadi secara general aja bisnis plan ini teman-teman berisi tentang apa ya? Analisa strategis pasar dan kompetitor. Maksudnya gini, kita ambil contoh ya. Kan tadi aku bilang rancangan suatu produk bisnis. Misalnya ambil contoh. Nah ini nih, mohon maaf sebelumnya. Nah ini perannya ketua struktur kelompok yang udah dibentuk kemarin. Kan tadi kan kemarin ada ketua, sekretaris dan juga bendahara. Nah di sinilah kalian berperan aktif gitu ya, ikut serta andil gitu untuk kelompoknya. Mungkin udah dipilih kemarin ya Denta ya Meila ya untuk struktur pengurusnya udah ya? Sudah, Riza, dari hari pertama. Oke, udah ya. Berarti udah ini kan. Kalau boleh tahu siapa ketua kelompok 1 siapa guys? Ketua kelompok 1 itu ada Khaniza. Sekretarisnya ada Salsabila sama bendaharanya ada Indri. Oke, itu berarti udah ini ada susun. Tadi ada Kak Khaniza. Kemudian kalau kelompok 4 siapa Denta? Kalau kelompok 4 ketuanya itu Kak Intani, terus sekretarisnya Kak Cynthia, sama bendaharanya Kak Hanifah. Oke, nah udah juga kan teman-teman ya? Nah, jadi mungkin ini jadi catatan buat teman-teman yang tadi namanya disebutkan bahwasanya teman-teman di sini berperan sebagai leader, sebagai penggerak untuk komunikasi di antara peserta. Karena apa? Untuk membuat membuat karena project ini teman-teman pasti saling berkoordinasi gitu ya di antara peserta. Karena tadi kan aku bilang tugasnya dibagi-bagi. Nah, inilah perannya ketua. Kalian mengarahkan, menggerakkan pesertanya. Apakah mungkin kalian ingin mendiskusikan terkait final project ini di luar pertemuan ini, ataupun di grup chat mungkin dirasa sudah cukup, boleh dibebaskan. Nah, tapi dengan catatan, setiap peserta itu dimohon ikut serta aktif. Karena kan juga dari awal, sebelum teman-teman mengisi formulir pendaftaran, itu kan ada dikatakan ya bahwasanya teman-teman diharapkan mengikuti kegiatan sampai selesai. Nah, itu makanya teman-teman diharapkan itulah ya, berperan aktif gitu. Nah, balik lagi tadi bisnis plan tadi yang aku bilang. Nah, contohnya teman-teman udah koordinasi nih. Wah Kak, kami pengen buat misalnya nih kosmetik dengan kandungan ini gitu. Karena kami ngelihat rasanya di Indonesia ini belum ada loh Kak perusahaan yang membuat kosmetik dari bahan ini misalnya ya. Contohnya kan, oh boleh silahkan gitu. Bebaskan dengan kreativitas dan ide masing-masing teman-teman. Karena ya, kalau aku pribadi, aku nggak tahu sih teman-teman, tapi menurut aku mayoritas pasti pernah mengalami gitu. Teman-teman pasti pernah yang namanya berandai-andai membuat suatu produk yang belum pernah ada di dunia, bahkan atau di Indonesia. Kayak tadi aku bilang, Kak, aku pengen lah membuat misalnya lipstick yang bisa bercahaya dalam gelap atau glow in the dark gitu kan. Kan enggak, ini kan sebuah inovasi gitu. Nah, ini boleh teman-teman tuangkan dalam wadah ini. Kamu sudah menyediakan wadahnya. Nah, untuk format bisnis plan ini nanti bakalan kami share misalnya nih untuk bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa. Nah, ini teman-teman tinggal mengikuti dari format yang sudah kami berikan. Kemudian setelah itu juga ya secara general tadi kan ada sekretaris, bendahara ya, di sini kan juga ikut membantu. Mungkin sekretaris nanti teman-teman peserta yang lain ikut memberikan ide dan sekretaris yang merapihkan ide tersebut gitu ya. Kemudian juga yang kita kan juga ada yang namanya di bisnis plan itu membuat budgeting, juga menganalisis SWOT-nya gitu. Nah, itu bisa ya saling koordinasi aja untuk pengerjaan tersebut.
Nah, itu mungkin tadi poin tentang business plan. Yang kedua ya, cerita aja teman-teman ya. Teman-teman bakal membuat yang namanya video konten edukasi. Video konten edukasi ini dibebaskan lagi sesuai kreativitas teman-teman. Nanti kami juga bakal men-share untuk mekanismenya. Nanti bakal kami sebutkan satu judul besar. Misalnya nih kita ambil contoh, judulnya itu adalah kolaborasi kosmetik dan teknologi. Nah, jadi judul ini teman-teman sepakat ingin membuat konten edukasi mengenai penggunaan kosmetik yang aman, misalnya ya. Nah, ini dikembalikan lagi ke peserta. Kalian membagi-bagi tugas, apakah itu mungkin tugasnya nih, contohnya ada yang sebagai editing, ada yang sebagai talent, atau yang mukanya masuk di video tersebut, atau ada yang sebagai pembuat skrip gitu ya. Nah, ini dikembalikan lagi pada teman-teman. Atau mungkin saling ini ya, mungkin semuanya pengen nih mukanya tampil di video tersebut, boleh. Nah, itu dikembalikan lagi, dan mekanismenya dikembalikan lagi. Apakah mungkin video konten edukasinya berbentuk penyuluhan, atau berbentuk teman-teman ngomong sendiri, atau berbentuk kata-kata dan ada animasi-animasinya. Nah, itu dibebaskan lagi sesuai kreativitas teman-teman. Tapi yang menjadi yang perlu aku ingatkan di sini adalah teman-teman sekali lagi aku ingatkan serta berkontribusi aktif. Karena apa? Karena salah satunya nanti di akhir pertemuan kita akan mengumumkan pemenang-pemenang baik itu kategori peserta maupun kelompok yang akan mendapatkan reward. Nah, salah satu rewardnya untuk setiap kelompok adalah teman-teman mendapatkan kesempatan magang di perusahaan obat apps. Ada yang udah tahu nggak obat apps? Mungkin sebelumnya udah pernah dengar mungkin, atau emang udah pada tahu, atau memang berlangganan sama obat apps. Itu mungkin ya salah satu digital maksudnya. Coba deh kalian kepoin sendiri gitu ya, obat apps namanya. Kalau belum tahu ya, boleh di Google ataupun di Instagramnya boleh dikepoin. Nah, ini perusahaan digital farmasi yang terbesar bisa dibilang ya kalau di Indonesia. Nah, tuh kita bekerja sama dengan keuangan dan bisnis. Kalian teman-teman yang sebagai kelompok terbaik bakalan berkesempatan untuk magang di perusahaan tersebut. Nah, itu reward yang pertama. Nggak hanya sampai situ, teman-teman. Reward yang kedua adalah, dari tadi kan aku ada bilang kelompok dengan bisnis plan terbaik. Nah, untuk kategori tersebut, teman-teman bakalan mendapatkan kesempatan untuk merealisasikan bisnis plan tersebut di perusahaan sponsor kita. Kayak yang di awal, mungkin teman-teman udah pada tahu, kita itu ada sponsor dari Glow Better, yang merupakan sister brand dari Foskin, Lakoko, maupun Luke ya gitu ya. Nah, tuh teman-teman bakalan berkesempatan merealisasikan bisnis plan tersebut dengan perusahaan sponsor tersebut. Dengan catatan ada komunikasi lanjutan dari pihak perusahaannya. Jadi itu ya kesempatan yang langka banget ya. Kapan lagi kan kita kesempatan ide kita direalisasikan, dibentuk langsung, dibuat langsung, direalisasikan langsung oleh perusahaan gitu. Nanti kita pasti bangga gitu kayak, wah ini produk yang Glow Better yang ini nih, misalnya ya yang moisturizer Glow Better ini nih itu dari ide kami gitu. Kan bangga ya teman-teman, bisa istilahnya menjadi sebuah pencapaian juga ya buat diri sendiri gitu. Jadi kemudian juga rewardnya lagi ada paket produk skincare dari Glow Better juga untuk setiap pemenang. Begitu teman-teman. Jadi lumayan menjanjikan ya untuk rewardnya. Jadi mau teman-teman untuk diusahakan semaksimal mungkin pengerjaan dan pengumpulan final project-nya. Begitu teman-teman. Dari tadi aku udah banyak ngomong ya. Dari teman-teman ada yang belum dipahami mungkin, atau masih belum jelas yang aku sampaikan? Boleh, sok ditanyain aja. Bebas mau nanyain apa boleh. Izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Ini dari Kak Kaniza ya. Boleh, Kak, silakan. Terima kasih, Kak, sebelumnya. Aku izin bertanya untuk pengumpulan final project dan tugas-tugas yang lainnya itu, kira-kira deadline-nya berapa lama ya, Kak, dari pemberian tugasnya? Terima kasih. Oke, menyangkut deadline ya. Nah, untuk deadline ini sebenarnya kami
kami semaksimal mungkin tidak ingin memberatkan peserta. Jadi untuk deadline-nya kita diskusikan bersama saja nanti di grup. Misalnya nih kami tawarkan apakah mungkin 2 minggu untuk final project ini cukup bagi teman-teman semua kelompok gitu ya. Soalnya nih teman-teman ada yang bilang maaf Kak kami keberatan karena mungkin sekarang lagi pada sibuk UAS atau pada sibuk KKN gitu ya. Nah nggak apa-apa, nanti kita diskusikan aja, kami tambah lagi misalnya 3 minggu. Apakah cukup? Nggak cukup Kak, 1 bulan mungkin nggak boleh. Nanti ya kita diskusikan aja teman-teman. Jadi kami sebisa mungkin tidak ingin memberatkan para peserta juga, karena kami paham kalau mahasiswa farmasi itu pada sibuk-sibuk banget gitu ya. Gitu Kak Kaniza. Baik, Kak, terima kasih. Oke, itu jawab ya Kak ya pertanyaannya ya. Terjawab, Kak. Oke, yang lain teman-teman masih ada pertanyaan nggak? Tahu ini diam udah pada ngerti atau nggak ngerti sama sekali? Aku hitung sampai 10 kali ya. Kalau nggak ada, teman-teman boleh kasih emot jempolnya. Berarti itu tanda udah ngerti. Dan kita langsung tutup aja, kita balik ke main drum, oke? Karena udah pada siang juga. Oke. Mana nih jempolnya? Baik teman-teman, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, diharapkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera. Ayo teman-teman bisa mengaktifkan kameranya, kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saja ya Kak, kita untuk dokumentasinya. Instruksi ada di aku. Siap ya semuanya? 1, 2, 3. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke. Sekian untuk SCI hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di minggu depan.